Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Selamat datang di rumah Pak Tri dan Bu Jenny. Dan terima kasih untuk kehadiran kita semua di rumah Pak Tri ini. Semoga kehadiran kita ini merupakan suatu tanda rahmat dari Allah bahwa kita bersekutu koinonia dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, di momen yang tepat ini, pas tanggal 30 September 2022 ini, juga bertepatan dengan penutupan bulan Kitab Suci Nasional. Biasanya di beberapa gereja ditutup dengan misa atau perayaan-perayaan syukur. Tetapi di paroki kita rayakan karena setelah penutupan bulan Kitab Suci Nasional dibuka lagi dengan bulan doa Rosario. Seharusnya ada misa juga pada 1 Oktober, tetapi karena keterbatasan pastor kita ini kan hanya satu. Jadi makanya digabung dengan misa hari Minggu tanggal 2 Oktober dan bertepatan juga dengan penerimaan komuni pertama bagi 62 anak-anak dan remaja yang menerima sakramen Ekaristi. Makanya misa akan dilakukan satu kali pada hari Minggu jam 8, tetapi untuk kegiatan itu dimulai jam 7. Jadi kalau misalnya mau ya tempat duduk sih ada, cuman kalau udah mulai datang setengah 8 atau jam 8 ya pasti akan duduk di luar. Nah, itu bagian dari kita melihat bahwa kalender liturgi Gereja Katolik dan kalender liturgi Gereja Katolik Indonesia itu padat dengan kegiatan liturgia, kerikma, koinonia, diakonia, dan martiria. Jadi 5 tugas gereja itu yang kita rayakan sepanjang hidup kita. Liturgianya kita menerima sakramen-sakramen dan ikut menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi pribadi dan orang lain. Selanjutnya kerikma, pewartaan itu kita ikut ambil serta dalam pewartaan terutama Sabda Allah, Kitab Suci. Dan ditutup dengan hari pesta Santo Hieronymus, seorang santo yang menuliskan kitab suci ke bahasa Latin. Dan sering motonya itu kita ingat, jika orang ingin mengenal Allah maka harus membaca kitab suci. Kayaknya pada tanggal 30 September itu dirayakan hari pesta wajib Santo Hieronymus. Begitu juga dengan kegiatan koinonia kita, persekutuan. Lingkungan itu adalah persekutuan kita yang paling terdekat. Gereja lokal yang dibentuk oleh pihak paroki ya, sebagai amanat agung dari Kuskupan. Kuskupan mewakili amanat agung dari Gereja Universal Dunia, dan Gereja Universal Dunia itu ya merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk membentuk persekutuan-persekutuan, kelompok-kelompok kecil yang bisa membantu terutama dalam suka dan duka, untung dan malang. Suka dan duka, memang kalau suka kita enak, kalau duka itu baru kita merasakan, kita harus berempati dan bersimpati dengan yang berduka. Nah, makanya dalam suka itu marilah kita berkumpul bersama supaya pelayanan-pelayanan di lingkungan ini, terutama di area 2 ini, seperti yang sudah saya sampaikan, selama area 2 ini masih belum mencukupi sampai standar, masih tetap bergabung di lingkungan Santa Maria, tidak bisa dipastikan setahun 2 tahun, ya bisa jadi lama ya. Jadi harus dipahami, selama umat di sini juga keaktifannya juga masih minim, ya kami dari DPP sekarang wilayah yang memberikan referensi, tetapi referensinya datang dari
ketua lingkungan menyampaikan ke pengurus wilayah ini sudah layak. Tetapi kalau dilihat secara kasat mata kita masih beberapa keluarga yang aktif, ya tetaplah kita bergabung di area. Artinya area 2 ini tetap ada, tetapi pada prinsipnya kita harus bergabung di komunitas lingkungan yang besar. Nah, nanti ya sebentar lagi ada pemilihan pengurus ya. Nah, kalau memang ada area 2 mau mencalonkan diri kan tidak masalah kan. Siapa tahu kan. Ya minimal ketua, sekretaris, bendaharanya, karena belum dipantau, belum mencukupi ya. Kita tidak berani memberikan pernyataan bahwa ini bisa dibentuk lingkungan. Nantilah tunggu sudah mencapai KK minimal aktif. Kalau KK minimal pasif sih sudah mencapai gitu. Nah, itu juga yang perlu dipahami, sehingga mari kita mengajak saudara kita ya, terutama di dekat-dekat ini yang belum bergabung di lingkungan atau tempat lain, agar bisa masuk di sini dan nanti dicatat oleh Pak Meki. Ya, karena saya hanya melihat itu yang aktif itu sekarang tidak tahu menurun mengapa ya. Nanti bulan Rosario kita juga akan ada. Ya. Jadi yang aktif itu anggaplah kalau kita lihat BKSN ya, yang aktif itu 1, 2, 3, 4, 5 keluarga, 5 keluarga lah. Ya. Yang di wilayah ini. Tetapi kalau untuk wilayah area 1 sih yang aktif belasan keluarga ya. Nah, jadi itu untuk dipahami supaya kita paham bahwa membangun komunitas itu tidak gampang. Membangun komunitas itu perlu yang namanya sukacita dan kegembiraan, dan mau rela untuk turut hadir. Sama seperti ketua lingkungan ini jauh-jauh ya dari area 1 ke sini. Ya, hitungannya jauh lah ya kan. Tetapi apapun yang ya itulah yang namanya ketua lingkungan, ya harus mampu untuk mendekati ya, jarak ya. Dekat ini sebenarnya, tetapi kalau hitungan ininya ya memang jauh. Tapi itu tidaklah menjadi suatu tantangan bagi lingkungan Santa Maria ya. Karena lingkungan Santa Maria ini diamanatkan untuk melayani tempat ini. Makanya nanti kalau untuk segala, terutama untuk ya boleh ditanya ke Pak Meki ya. Memang untuk sekarang belum kita aktifkan melihat situasi ya, tapi nanti untuk Januari ya Pak Meki ya. Ya Januari, Februari untuk uang kemandirian, uang makan pastor ya, itu sudah ya wajib kita bayar lah ya. Nanti langsung dibuat, karena pengurus baru juga nanti Pak Meki ini ya, tidak tahu siapa yang ketua lingkungan kan, itu nanti kita ikutlah ambil bagian. Nanti ada undangannya di grup besar ya, nanti bisa di-share-kan ke grup kecil supaya nanti bisa hadir. Nah, itu untuk membangun komunitas ini supaya menjadi komunitas yang berdaya guna. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tiada terasa bulan September kita tutup dengan indah, karena 4 pertemuan yang diharapkan oleh KWI, oleh Kuskupan, itu sudah kita jalankan bersama-sama. Dan ya tiada terasa juga ya, hasil dari kolektif kita cukup lumayan, nanti kita serahkan ke Pak Meki ya. Jadi totalnya itu berapa, nanti Pak Meki akan serahkan ke ya sekretariat ya, untuk digabung dengan yang area 1. Ya, puji Tuhan ya cukup lah ya kan. Walaupun hanya beberapa keluarga ya lumayan lah ya. Itulah partisipasi kita untuk membangun yang namanya kerikma, pewartaan. Karena pewartaan itu pastilah membutuhkan yang namanya operasional. Tiada mudah untuk menjalankan kegiatan hidup menggereja tanpa adanya operasional. Tetapi operasional bukanlah sesuatu yang dikejar. Baik, pada pertemuan pertama kita tahu Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Waktu itu kita mulai berefleksi bersama-sama membangun bagaimana untuk tidak imitasi dalam beragama.
Karena memang imitasi agama itu terjadi ketika pandemi. Kita pahami waktu pandemi orang rajin doa rosario, orang rajin doa pribadi, sampai ada yang hafal Angelus, hafal doa Mikael ya. Karena waktu itu orang bilang pandemi itu diakibatkan ulah iblis dan sebagainya ya. Ulah iblis dari pikiran manusia untuk meracuni umat manusia ya. Padahal sebenarnya ada makhluk hidup juga yang diciptakan Tuhan yang ya kecil tapi bisa membasmi manusia. Kecil ya. Karena mungkin kita hidup dengan lingkungan yang sudah terkontaminasi. Kemudian pertemuan kedua, Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Ketidakadilan ini sesuatu yang harus dilawan. Diskriminasi itu terjadi kalau kita tidak adil. Kita sering mengatakan diri kita didiskriminasi, padahal kita sering juga mendiskriminasikan. Mohon maaf misalnya, orang yang terdekat dengan kita misalnya. Anak kita bisa kita diskriminasi kan, karena mungkin dia agak sedikit berbeda dengan abangnya, kakaknya. Abang kakaknya cerdas, dia ini kalau diajar mau 10-15 kali baru bisa tahu. Itu diskriminasi, sehingga kita cap dia sebagai anak yang kurang mampu. Akhirnya kan dia tidak punya mental untuk lama-lama tumbuh minder dan nanti menjadi beban keluarga juga sebenarnya. Kemudian yang ketiga, Allah sumber harapan karena kasih setianya. Nah, ini sesuatu yang begitu luar biasa. Karena kasih setianya kita dapat berkumpul bersama-sama untuk membangun komunitas ini menjadi komunitas yang sungguh membawa kabar gembira, sukacita bagi banyak orang, terutama bagi keluarga kita, suami istri, anak, tetangga berkumpul itu merupakan sukacita. Barulah kita masuk ke pertemuan keempat, tetapi bukan yang dimaksud pertemuan terakhir nih, bukan ya. Pertemuan ini adalah suatu upaya gereja untuk membentuk koinonia. Jadi luar biasa sekarang gereja Katolik di Indonesia ini, dia mencontoh seperti model gereja Katolik di Amerika. Dan kita pikir di Amerika itu tidak ada sembahyang lingkungan, justru mereka kuat sembahyang lingkungan. Doa rosario, saya selalu, itu penggagasnya banyak orang dari Indonesia loh. Saya ingat dulu tuh, saya selalu dikirimi email untuk ikut doa rosario di mana tuh, tapi Texas. Ya kan? Oh, tiap waktu itu belum ada WA, Facebook ya. Oh, luar biasa sekali gitu, Pak. Jadi ada komunitasnya, sembahyang lingkungan di sana kuat di sana. Kita pikir di sana orang sudah hidup bebas, tidak, justru mereka sangat kuat untuk koinonianya, persekutuannya. Dan kita tahu Presiden Amerika yang sekarang ini kan Joe Biden ini Katolik. Rupanya sekali dipresentasikan jumlah Katolik itu terbesar di Amerika. Setelah itu Baptis 38%, Baptis itu 30%. Kalau memang Baptis digabung dengan aliran-aliran Kristen Protestan lainnya, mereka lebih banyak. Tetapi kalau gereja Katoliknya jumlah itu 38%. Wah, luar biasa Amerika tuh. Kalau Baptis itu 30%. Ya, persentase penduduknya. Karena memang banyak imigran-imigran dari Meksiko, dari Amerika Latin, dan juga dari Filipina ya. Di New York tuh banyak tuh. Ya. Nah, ini luar biasa. Dan Allah sumber harapan karena kerahimannya itu mengantar kita pada pertemuan yang keempat ini, dan kita ambil dari kitab Hosea bab 11 ayat 1 sampai 11. Silakan dipersiapkan, nanti kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah melewati berbagai tantangan selama kurang lebih 2 atau 3 tahun ini. Pandemi yang mulai berlalu meninggalkan banyak perubahan, di mana salah satunya adalah perubahan pandangan tentang Tuhan. Bagi sejumlah orang, Tuhan dirasakan sebagai sosok yang menjauh karena kehadirannya. Tidak dirasakan dalam situasi yang buruk ini, ada pula orang yang bahkan melihat Tuhan sebagai sosok yang kejam karena membiarkan semua ini terjadi. Dalam pertemuan keempat ini kita akan mendalami subtema Allah sumber harapan karena kerahimannya. Sosok Tuhan yang penuh kerahiman dan yang berbelas kasihan tetap hadir dalam segala situasi, termasuk dalam masa pandemi ini. Di tengah segala perubahan yang drastis, di tengah kehancuran sistem-sistem dalam kehidupan bersama, Tuhan tetap berjalan mendampingi umatnya melewati segala tantangan yang ada.
Bagi sejumlah orang kehadirannya mungkin terasa senyap, tetapi dengan ini sebenarnya ia mengundang umat manusia untuk secara sungguh-sungguh berusaha mengenalnya. Kita diajak untuk menyadari kerahiman Tuhan yang memelihara kita dengan berbagai cara dalam segala situasi kehidupan kita. Marilah kita memulai pertemuan kita dan ibadat kita dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan kita siapkan Nada Bakti nomor 603. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. 603. Mari menghadap Tuhan. 603, kita nyanyikan ayat 1 dan 2. 3, 2, 1. Mari menghadap Tuhan sambil berseru padanya, siramilah, segarkanlah, sucikan jiwa badan kami ya Tuhan. Di alam indah ini Tuhan hadirlah di sini, siramilah, segarkanlah, sucikan jiwa badan kami ya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terutama keluarga Bapak Tri dan Ibu Jenny, kita akan mendalami bersama perikop Hosea bab 11 ayat 1 sampai 11. Perikop ini menggambarkan tentang perjalanan relasi Tuhan dengan umat Israel. Relasi ini tidak selalu harmonis sebab Israel seringkali bersikap tidak setia. Mereka menyembah ilah-ilah lain dan meninggalkan Tuhan. Semestinya mereka dihukum, namun Tuhan tidak melakukannya karena kasih-Nya yang luar biasa terhadap mereka. Perikop ini membantu kita untuk melihat kembali perjalanan relasi kita dengan Tuhan selama masa pandemi ini. Bisa jadi kita terlalu fokus pada diri kita sendiri dan tidak melihat penyelenggaraan Tuhan yang berbelas kasihan. Seperti sabdanya, aku tidak datang untuk menghanguskan, ia juga pasti hadir dalam masa sulit ini untuk menyelamatkan kita dan mengantar kita ke arah yang lebih baik dan lebih membangun. Marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, supaya kita layak untuk beribadat di hadapan-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang berbelas kasihan, kami berterima kasih karena Engkau menuntun dan melindungi kami melewati setiap tantangan hidup kami. Kami mengakui bahwa kadang-kala kami tidak merasakan kehadiran-Mu yang penuh kerahiman. Bukalah hati kami agar kami selalu mengalami bahwa Dikau selalu menarik kami dengan ikatan kasih-Mu, sehingga kami pun dapat membalas kasih-Mu itu dengan saling menolong di antara kami. Terutama untuk Bapak Tri dan Ibu Jenny dan anaknya. Semoga mereka selalu diberkati dalam terang kasih Kristus, begitu juga untuk keluarga besarnya, agar mereka hidup rukun, damai, dan sejahtera. Begitu juga untuk keluarga kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Mari kita membuka kitab Hosea bab 11 ayat 1 sampai 11. Kitab Hosea bab 1 ayat 1 sampai 11. Kita akan membaca bersama-sama. Bab 11 ayat 1 sampai 11. Hosea bab 11 ayat 1 sampai 11. Hosea. Hos di depan. Ya, bab 11. Kalau masih baru itu memang begitu. Bab 11. Dapat. Baik, bagi yang membawa silakan kita membaca bersama-sama, bagi yang tidak mari mendengar bersama-sama. Mari kita mulai. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Jeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan